Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teori dan praktik ilmiah. Kami mohon kepada teman-teman semua untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran kali ini tolong disimpan dahulu. Tolong perhatikan kami sejenak. Terima kasih. Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya Raksesa Zalfa Nada Mazura dengan NIM A1D12465. Saya Lucia Zulfani dengan NIM A1D12483. Saya Lilis Marisi Rosina Simarmata dengan NIM A1D1247071. Saya Emel Zadelvia dengan NIM A1D12478. Saya Adelia Sudrahayu dengan NIM A1D12408. Saya Adi Surya Andika Putra dengan NIM A1D12406. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori dan praktik ilmiah kepada saudari Emel. Saya persilakan. Pengertian penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah merupakan salah satu keterampilan berpikir dengan menarik suatu kesimpulan dari prinsip atau bukti dengan mengevaluasi informasi ilmiah yang bertujuan untuk menguji pengetahuan sebagai penolakan atau konfirmasi. Penalaran ilmiah dapat diukur dengan menggunakan tes penalaran ilmiah. Dengan kata lain, penalaran ilmiah adalah proses berpikir kritis yang melibatkan analisis data atau fakta yang didapatkan dari pengamatan atau eksperimen untuk memverifikasi hipotesis atau teori. Untuk mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran ilmiah menggunakan tes penalaran ilmiah. Tes ini biasanya dirancang untuk menilai sejauh mana seseorang dapat menggunakan logika, memproses informasi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia. Baiklah, materi selanjutnya mengenai contoh kesalahan penggunaan penalaran dalam karya tulis ilmiah mahasiswa akan dijelaskan oleh saudari Elisia. Kesalahan-kesalahan penalaran dalam karya tulis ilmiah pada mahasiswa. Yang pertama ada generalization fallacy atau kesalahan generalisasi. Kesalahan generalisasi terjadi ketika penulis mengambil kesimpulan umum berdasarkan sampel yang terlalu kecil atau tidak representatif. Ini adalah bentuk penalaran induktif yang tidak valid. Yang kedua ada post hoc fallacy atau kesalahan sebab akibat. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyimpulkan bahwa satu peristiwa adalah penyebab dari peristiwa lain hanya karena peristiwa tersebut terjadi sebelumnya, tanpa memperhatikan hubungan kausal yang jelas. Yang ketiga ada circular reasoning atau penalaran sirkular. Penalaran sirkular terjadi karena argumen yang diajukan kembali ke premis awal tanpa memberikan bukti baru, sehingga kesimpulan yang dicapai tidak memiliki landasan yang kuat. Yang keempat ada appeal to authority atau argumentum ad pecuniam. Kesalahan ini terjadi ketika penulis menggunakan pendapat dari seorang tokoh atau ahli yang tidak relevan untuk mendukung argumennya, atau menggunakan otoritas tanpa memberikan bukti yang konkret. Yang kelima ada false dikotomi atau dikotomi salah. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang hanya menyajikan dua pilihan ekstrim sebagai solusi, padahal ada lebih banyak alternatif lain. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ade. Ada saudara Ade, kami persilakan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh kesalahan penggunaan penalaran dalam karya tulis ilmiah siswa. Yang pertama dari contoh karya ilmiah yang judul dampak pengguna smartphone terhadap prestasi belajar siswa. Pada kutip penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan penggunaan smartphone di kalangan siswa menyebabkan penurunan prestasi akademik tanpa mempertimbangkan variabel lain seperti lingkungan belajar, pengaruh teman, atau metode pengajaran. Kutipan tersebut dikatakan salah karena mengasumsikan hubungan sebab akibat yang tidak dibuktikan. Bisa saja ada faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan prestasi akademik, sehingga kesimpulan tersebut tidak valid. Yang kedua ada contoh karya ilmiah pengaruh pendidikan terhadap tingkat kecerdasan. Pada kutip, masyarakat yang berpendidikan tinggi pasti lebih pintar karena orang yang berpendidikan tinggi tentu memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik. Kutipan tersebut dikatakan salah karena bersifat sirkuler dan tidak memberikan bukti yang valid. Penelitian harus menunjukkan dengan jelas bagaimana pendidikan mempengaruhi kecerdasan melalui data yang terukur. Terima kasih, saya kembali ke Prof. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Riris mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Pada Riris, kami persilakan. Pada bagian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah itu dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, makalah. Makalah yaitu karya ilmiah yang memerlukan studi baik langsung maupun tidak langsung. Makalah dapat berupa kajian pustaka atau buku, kajian suatu masalah, atau analisis fakta hasil observasi. Yang kedua ada laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang dibuat setelah seseorang melakukan penelitian, mengamalkan, wawancara, percobaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang karya ilmiahnya ditulis oleh mahasiswa tingkat strata 1 untuk memperoleh gelar sarjana. Yang keempat ada tesis. Tesis yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa strata 2 untuk memperoleh gelar magister. Yang terakhir, yang E, disertasi. Disertasi yaitu karya ilmiah yang dibuat dan disusun oleh mahasiswa strata 3 untuk memperoleh gelar doktor. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya mengenai fungsi-fungsi karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Adel. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi karya ilmiah. Yang pertama fungsi sosial, fungsi ekspresi, fungsi ritual, fungsi instrumental. Fungsi sosial karya ilmiah memiliki beberapa peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam membantu menyelesaikan masalah dan mendorong perkembangan sosial. Dan ada beberapa fungsi karya ilmiah sebagai berikut: penyebaran pengetahuan dan inovasi. Karya ilmiah berfungsi untuk menyebarkan pengetahuan baru yang bisa diaplikasikan untuk kemajuan masyarakat. Contohnya penelitian di bidang kesehatan tentang teknologi vaksin mRNA yang digunakan dalam vaksin COVID-19. Pengetahuan ini membantu masyarakat melawan pandemi secara efektif. Fungsi ekspresi dalam karya ilmiah merujuk pada cara penulis menyampaikan ide, argumen, data, dan temuan dengan gaya yang formal, logis, dan sistematis. Ekspresi ini menuntut kejelasan ketelitian dan objektivitas sehingga pesan atau informasi yang disampaikan dapat dipahami dan divalidasi oleh pembaca atau penerbit lainnya. Dan ada beberapa fungsi karya ilmiah sebagai berikut: berbagai pengetahuan dengan komunikasi ilmiah. Karya ilmiah adalah alat
bercerita kepada sesama peneliti. Mereka menjelaskan hasil penelitian dengan detail supaya ilmuwan lain bisa paham dan dapat melanjutkan riset tersebut. Contohnya, seorang peneliti menemukan cara baru untuk meningkatkan efisiensi panel surya. Ia menulis makalah ilmiah yang dipublikasikan di jurnal supaya peneliti lain bisa mengembangkan teknologi lebih lanjut. Fungsi ritual karya ilmiah mengacu pada serangkaian proses norma atau prosedur yang diikuti dalam komunitas ilmiah. Sebagai bagian dari budaya ilmiah yang lebih besar, fungsi ini berkaitan dengan bagaimana karya ilmiah dilakukan, disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat ilmiah. Dan ada beberapa fungsi karya ilmiah. Publikasi di jurnal ilmiah. Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi merupakan ritual penting untuk memastikan temuan peneliti diakui dan diterima oleh komunitas ilmiah yang lebih luas. Contohnya, seorang ilmuwan berhasil menyelesaikan peneliti tentang obat baru untuk mendapat pengakuan dan menyebarkan temuannya yang mengirim laporan penelitiannya ke jurnal ilmiah seperti Nature atau fungsi instrumental. Instrumental pada ilmiah mengacu pada bagian karya ilmiah digunakan sebagai alat instrumen untuk mencapai tujuan praktis atau parameter. Baiklah, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. 1, 2, 3. Ayo kita makan bakso. Saya lari-lari. Makan bakso. Makan bakso bersama Nona. Ayo, Sal. Nanti sebelahnya ya. Saya Aisyah Putri Jasmine dengan dipanggil 078 dan 45. Tadi kan sudah dijelaskan tentang kesalahan penawaran dalam karya ilmiah oleh Aisyah. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan itu, dan jelaskan bagaimana mencegah kesalahan penawaran dalam karya ilmiah tersebut. Kenapa kesalahan itu Oke, kita mulai lagi. Hitungan 3 baru angkat tangan. 1, 2, 3. Jawab, tengok aku, jawab. Gak usah yang kita lari-lari. Yang bujang sini pilih aku. Lari dulu ya. Yang bujang lah. Makasih.
tempat itu. Aku dulu. Nanti saya biarkan ini. Oke, satu pertanyaan lagi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Aku dulu. Laura. Udah video lah sendiri. Pada bagian jenazah yang penalaran ilmiah adalah proses berpikir Video kalian. yang melibatkan analis data atau fakta yang didapat dari pengamatan atau eksperimen untuk memverifikasi hipotesis. Maksud dari memverifikasi hipotesis itu apa? Sama contohnya. Maksud dari memverifikasi hipotesis dan trigger Cireng. contohnya. Terima kasih. Sama-sama. Oh, ini. Enggak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Kesalahan apa yang menyebabkan kesalahan bisa terjadi dalam karya ilmiah dan cara mencegahnya? Penyebab kesalahan dalam karya tulis ilmiah adalah kurangnya pemahaman tentang metodologi penelitian. Yang kedua, pengembangan rumusan masalah yang tidak jelas, pengumpulan data yang tidak valid, analisis data yang tidak tepat, penarikan kesimpulan yang tidak berdasar, kutipan dan referensi yang tidak benar, bahasa dan gaya penulisan yang tidak baku, format penulisan yang tidak sesuai, dan kurangnya revisi. Cara mencegah kesalahan dalam karya tulis ilmiah adalah persiapan rencana penelitian yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, diskusikan rencana penelitian dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing secara berkala. Pastikan semua sumber referensi dicantumkan dengan benar dan lengkap. Yang terakhir, lakukan revisi secara menyeluruh sebelum mengirimkan karya tulis ilmiah. Maksud dari verifikasi hipotesis dan berikan contohnya. Iya. Nah, maksud dari memverifikasi hipotesis adalah proses untuk menguji apakah suatu hipotesis atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan pengamatan atau teori benar atau tidak berdasarkan data atau bukti. Verifikasi dilakukan dengan cara melakukan eksperimen atau pengumpulan data, lalu membandingkannya dengan prediksi yang dihasilkan oleh hipotesis tersebut. Jika hasil pengujiannya sesuai dengan prediksi, maka hipotesis dapat dianggap valid. Namun jika tidak, hipotesis memiliki prediksi atau salah. Contohnya seperti pupuk organik meningkatkan pertumbuhan tanaman lebih cepat dibandingkan pupuk kimia. Aku jawab. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam musim 2. Karya ini yang pertama. Ayo. Yang pertama, penguatan identifikasi kolektif. Yang kedua, pengurangan stres dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, pembentukan disiplin sosial yang keempat, penyampaian nilai budaya. Yang kelima, pemulihan dan penyembuhan sosial. Yang keenam, penguatan hierarki dan struktur sosial. Pada saudari Dalma, Bukari, Sahabat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan, mengenai teori dan praktik ilmiah.
Jadi pada teori itu intinya adalah ide ataupun gagasan. Sedangkan praktik itu untuk menguji dari ide kita tadi. Kita melakukan eksperimen ataupun pengamatan itu harus ada ide, ya kan? Nah, terus tuh teori dan praktik itu tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berhubungan. Karena kita tidak bisa melakukan eksperimen tanpa adanya ide ataupun gagasan. Jadi sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.